Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Devriani dengan NIM 2402010030 akan menjelaskan tentang keterampilan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, cairan dan elektrolit VVD, batang cairan intravenous fluid drip dan batang cairan. Definisi cairan dan elektrolit. Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah kebutuhan dasar manusia yang mencakup keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ. Cairan dan elektrolit diperlukan agar tubuh dapat menjalankan fungsinya secara optimal seperti menjaga suhu tubuh, mendukung sistem peredaran darah, dan memelihara fungsi sel. Keseimbangan ini diperoleh melalui asupan makanan, minuman, dan proses metabolisme dalam tubuh, serta dipertahankan oleh sistem pengaturan tubuh terutama ginjal. Peran dan fungsi elektrolit dalam tubuh. 1. Menjaga fungsi saraf dan otot. 2. Menyeimbangkan asam dan basa dalam tubuh. 3. Mengatur tekanan darah dan cairan tubuh. 4. Mencegah gangguan fungsi organ. IFD intravenous fluid drip, IVD atau intravenous fluid drip adalah prosedur medis di mana cairan diberikan langsung ke dalam pembuluh darah melalui infus untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh atau untuk memberikan obat. Teknik ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien, terutama pada kondisi tertentu yang membuat tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan cairannya secara oral. Jenis cairan IFD. Cairan kristaloid. Cairan kristaloid mengandung molekul kecil yang dapat mudah melintasi membran sel sehingga menyebar ke seluruh kompartemen tubuh. Cairan kristaloid yaitu kristaloid larutan salin normal Na0,9%, ringer laktat, dan dextrose 5%, D5W. 2. Cairan koloid. Cairan koloid mengandung molekul yang lebih besar seperti protein atau zat lainnya yang tidak dapat dengan mudah melintasi membran sel. Jenis cairan koloid yaitu albumin, dextran, hydroxyentyl H. Indikasi pemberian IFD. Dehidrasi atau kekurangan cairan pada pasien yang mengalami dehidrasi akibat muntah, diare, atau demam tinggi. Pemberian IFD dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Shock atau penurunan tekanan darah pada pasien shock, kehilangan darah yang parah, atau tekanan darah yang rendah. Cairan IFD membantu meningkatkan volume darah dan tekanan darah untuk mempertahankan siklus darah. Gangguan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit seperti hiponatremia atau hiperkalemia seringkali membutuhkan cairan 4 untuk menormalkan kadar elektrolit dalam darah. Pasien tidak bisa menerima cairan secara oral. Pasien yang tidak dapat mengkonsumsi makanan atau cairan secara oral akibat penyakit tertentu seperti pasca operasi atau pasien koma seringkali membutuhkan cairan 4 untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh. Fungsi batang cairan. Batang cairan atau fluid balance card adalah alat dokumentasi yang digunakan dalam perawatan kesehatan untuk memantau keseimbangan cairan dalam tubuh pasien. Fungsinya meliputi 1. Mengukur asupan dan keluaran cairan, membantu tenaga medis mencatat dan memantau jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh melalui minuman, infus, obat-obatan cair, dan lain-lain. Dan cairan yang keluar melalui urin, muntah, dryness, luka, dan lain-lain. 2. Menilai status hidrasi pasien.
Batang cairan memudahkan identifikasi status hidrasi pasien apakah normal, dehidrasi, atau mengalami kelebihan cairan. Data ini penting untuk menentukan apakah pasien memerlukan tambahan cairan atau pengurangan asupan cairan. 3. Mendeteksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ketidakseimbangan cairan seringkali terjadi pada pasien dengan penyakit tertentu, seperti ginjal, gagal jantung, atau infeksi berat. Batang cairan membantu dalam mengidentifikasi ketidaksamaan ini secara dini. 4. Panduan pengaturan cairan dalam perawatan lanjutan. Data dari batang cairan digunakan sebagai referensi untuk merencanakan asupan cairan selanjutnya, baik melalui mulut maupun intravena, serta untuk menyesuaikan terapi pengobatan berhubungan dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Komplikasi potensial dan pencegahan dalam pemberian cairan 4. 1. Infiltrasi. Terjadi ketika cairan 4 bocor dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya menyebabkan penggagakan, nyeri, dan dingin pada area infus. 2. Phlebitis. Peradangan pada pembuluh darah di lokasi pemasangan infus sering disebabkan oleh trauma fisik atau infeksi pada pembuluh darah. 3. Ekstravasasi. Merupakan infiltrasi yang lebih serius, terjadi ketika cairan tubuh bersifat iritatif atau veksikan. Cairan yang bisa merusak jaringan masuk ke jaringan sekitar. 4. Emboli. Terjadi ketika gelembung udara masuk ke dalam aliran darah melalui selang 4 dan dapat menghalangi aliran darah. 5. Infeksi. Infeksi dapat terjadi di tempat pemasangan infus atau menyebar ke aliran darah. Sepsis jika prosedur asepsis tidak dilakukan dengan benar. Pencegahan komplikasi. Teknik aspek ketat. 2. Pemilihan pemasangan di lokasi yang tepat. 3. Pemantauan yang rutin pada tempat infus. 4. Pengaturan laju lambat infus dengan tepat. 5. Pengawasan ketat pada kondisi pasien. 6. Komunikasi dengan pasien. Kesimpulan. Pemberian cairan dan elektrolit secara intravena merupakan prosedur penting dalam memenuhi kebutuhan dasar tubuh, terutama untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien dengan kondisi kritis. Prosedur ini memiliki manfaat yang signifikan, namun juga berpotensi menimbulkan komplikasi seperti infiltrasi, ekstravasasi, phlebitis, emboli udara, overload cairan, dan infeksi jika tidak dikelola dengan benar. Untuk mencegah komplikasi tersebut, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang mencakup aseptik ketat, pemilihan lokasi dan peralatan yang tepat, pemantauan secara berkala, serta pengaturan laju infus dengan sesuai dengan penerapan prosedur yang tepat. Pemantauan ketat, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan pasien dapat menerima manfaat optimal dari terapi cairan 4 sehingga mendukung pemulihan kesehatan secara maksimal. Demikianlah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.